Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 3 kali tepuk Pramuka. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai undang-undang dalam kepramukaan dari pasal 1 sampai dengan pasal 8. Bab 1, nama, status, tempat, waktu, dan hari pramuka. Pasal 1 ayat 1, organisasi ini bernama Gerakan Pramuka. Pasal 1 ayat 2, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. Pasal 1 ayat 3, Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 4, Gerakan Pramuka ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dari pembaharuan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Pasal 1 ayat 5, Hari Pramuka jatuh pada tanggal 14 Agustus. Bab 2, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Pasal 2, asas. Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3, tujuan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama adalah memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, serta taat dan patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri serta mandiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Pasal 4, tugas pokok. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Pasal 5, fungsi. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga, sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi sistem AMONG, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Bab 3, sifat. Pasal 6 ayat 1, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Jadi, setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti kegiatan kepramukaan, berhak menjadi anggota kepramukaan selama ia bersukarela dan mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan. Pasal 6 ayat 2, Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Jadi Gerakan Pramuka adalah organisasi kependidikan, bukan organisasi sosial politik. Pasal 6 ayat 3, Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi dalam pramuka itu tidak memandang agama. Kita semua sama, yaitu anggota pramuka. Bab 4, pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1, nilai, prinsip dasar kepramukaan,
metode kepramukaan, dan kode kehormatan kepramukaan. Pasal 7. Nilai. Nilai kepramukaan meliputi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kita diwajibkan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya, kecintaan pada alam dan sesama manusia. Kita harus peduli terhadap sesama makhluk hidup, manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Yang selanjutnya, kecintaan pada tanah air dan bangsa. Kita tinggal dan lahir di negara Republik Indonesia. Kita wajib mencintai negara kita sendiri. Yang selanjutnya, kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan. Setiap anggota pramuka wajib memiliki sifat disiplin, berani, dan setia. Selanjutnya, tolong-menolong. Kita sebagai manusia wajib memiliki sifat tolong-menolong terhadap makhluk-makhluk lainnya. Selanjutnya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota pramuka wajib memiliki sifat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Jadi, kita harus mudah berpikir, terus berkata, menjaga tutur kata yang baik, berbuat itu sesuai dengan anggota-anggota pramuka. Selanjutnya, hemat, cermat, dan bersahaja. Sebagai anggota pramuka harus hemat, harus cermat, dan bersahaja. Selanjutnya, rajin dan terampil. Kita sebagai anggota pramuka wajib memiliki sifat rajin dan terampil. Pasal 8. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan itu meliputi yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, karena itu merupakan prinsip dasar dari setiap anggota pramuka. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Kita harus peduli terhadap sesama makhluk hidup, dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Kita harus menyayangi diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri. Yang terakhir adalah taat kepada kode kehormatan kepramukaan, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Setiap anggota pramuka wajib menaati dan mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai Undang-Undang Kepramukaan pasal 1 sampai dengan pasal 8. Saya Sri Mulyani pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.